Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai agens pengendalian hayati jamur dan patogennya. Berikut ini adalah nama dari anggota kelompok 6. Yang pertama, Angelita Kusuma Bekis dengan NPM 4. Yang kedua, saya sendiri Triadinda Idawardani dengan NPM 9. Yang ketiga, Irca Olivia dengan NPM 13. Yang keempat, Dimas Puji Utomo dengan NPM 19. Dan yang kelima, Putri Saryayu dengan NPM 22. Karakteristik agens pengendalian hayati jamur perakaran terhadap patogennya. Yang pertama, secara umum, aplikasi agens hayati secara individual tidak selalu konsisten melawan patogen. Yang kedua, pemberian lebih dari satu jenis jamur membuat patogen terisolasi dari lingkungan dan sulit menginfeksi tanaman, sehingga menurunkan intensitas penyakit. Yang ketiga, adanya penghambatan oleh suatu jamur dapat menyebabkan patogen tumbuhan hanya mampu menyerang terbatas pada bagian tanaman tertentu saja, sehingga keparahan penyakit cukup rendah. Yang keempat, penggunaan agens hayati dalam pengendalian serangan patogen mampu mengurangi pertumbuhannya. Formulasi agen pengendalian hayati jamur pada tanaman atau pengaruh rizobakteri terhadap patogen Fusarium oxymorum FSW. Perlakuan rizobakteri menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi rizobakteri mampu menekan pertumbuhan jamur. Kemampuan antagonisme rizobakteri tentunya berdampak positif untuk menekan keberadaan jamur patogen. Rizobakteri dapat menekan jamur patogen melalui mekanisme antibiosis, kompetisi, ISR, dan produksi enzim. Hal tersebut didukung Zhang 2004 yang menyatakan bahwa kemampuan antagonisme antar rizobakteri dengan jamur patogen dapat terjadi melalui mekanisme antibiosis, kompetisi, paratisme atau predatorisme, produksi enzim ekstraseluler, dan induksi resistensi. Mekanisme agens pengendalian hayati jamur perakaran terhadap patogen Fusarium oxymorum sp. Yang pertama, jamur perakaran pada tanaman bawang merah membuat kondisi lingkungan mikro di dalam tanah tidak sesuai untuk pertumbuhan patogen, sehingga kemampuannya dalam melakukan infeksi ke dalam tanaman menurun. Yang kedua, jamur perakaran dapat mengeluarkan metabolit sekunder yang bersifat toksik bagi patogen, sehingga beberapa jamur perakaran dapat menyebabkan lisis atau kerusakan ataupun pecah pada hifa. Yang ketiga, persaingan dalam memperebutkan nutrisi juga dapat menjadi penyebab penurunan laju infeksi patogen akibat pemberian jamur perakaran. Pemberian kombinasi agens pengendalian hayati yang lebih banyak memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, aplikasi APH pada tanaman. Untuk percobaan laboratorium, bagian tanaman yang sakit dipotong 0,5 cm, ditanam dalam media PDA dan diberi antibakteri berupa asam laktat. FOCE menunjukkan koloni yang berwarna merah jambu. Isolasi dilakukan dengan metode direct petting. Akar tanaman bawang merah ditanam pada media PDA dalam cawan Petri dan diinkubasi selama 7 hari. Jamur perakaran yang tumbuh kemudian disubkultur sehingga tumbuh menjadi biakan murni. Koloni jamur perakaran bawang merah dipotong dengan diameter 5 mm, kemudian dikulturkan pada PDA dengan jarak 3 cm dari tepian cawan Petri pada sisi yang lain FOCE. Untuk percobaan rumah kasa, FOCE dibiarkan dalam 400 ml media cair. Setelah jamur perakaran mencapai kepadatan spora 10,7, kemudian dicampur menjadi 10 ml suspensi sesuai kombinasi perlakuan jamur perakaran yang telah dibuat. Suspensi diaplikasikan dengan cara disiramkan pada saat penanaman benih bawang merah. Umbi bawang merah ditanam pada media tanah dalam polybag yang telah disterilkan dengan cara dikukus selama 6 jam.
Setiap polybag terdapat 3 bibit bawang merah yang merupakan unit dalam satu ulangan perlakuan. Keberadaan APH dalam lahan tanaman. Agensia Pengendalian Hayati atau APH sangat berperan penting dalam proses menuju kondisi agroekosistem yang stabil. Peranan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan Agensia Pengendalian Hayati dalam menekan kepadatan populasi hama sasaran di atas ambang ekonomi hingga di bawah ambang ekonomi dan meregulasi populasi hama tetap berada di bawah ambang ekonomi. Agensia Pengendalian Hayati adalah musuh alami yang sudah atau sedang digunakan sebagai sarana untuk pengendalian hayati. Berdasarkan cara kerja atau sifatnya, musuh alami dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu predator, parasitoid, dan patogen. Predator sendiri adalah binatang yang membunuh dan memakan binatang lain secara langsung. Predator bersifat polifag atau mempunyai banyak inang. Predator umumnya berukuran lebih besar daripada inangnya. Seperti contoh, ular adalah predator dari tikus hama pemakan padi di sawah. Dan yang selanjutnya adalah parasitoid. Parasitoid merupakan serangga yang bersifat parasit yang menyebabkan kematian pada inangnya. Inangnya sendiri adalah serangga hama pemakan tanaman yang ada di lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah patogen. Patogen adalah jasad renik atau mikroorganisme yang menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit pada organisme pengganggu tanaman atau OPT. Apabila individu yang terserang adalah serangga hama disebut entomopatogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.